wabarakatuh. Aku live ya pagi ini karena ada waktu. You can try co-hosting. Okay, thank you. We are notifying viewers that you are live. Good. Dek, sini dek. Dek, ikut mami sini dek. Dek. Cantik. Gak nurut. Dengar bunyi burung ya. Nunggu viewers dulu nih teman-teman. Ada yang mau gabung gak di live aku? Kita ngebahas tentang info seputar kucing. Oke. Kurnia, selamat gabung di live aku ya. Oke. Invite Blue Ransel to join as guest. No, itu teman aku itu. Mungkin dia lagi live ya, jadi bisa di-invite ya. Oh, jadi kalau orang lagi live, kita bisa invite mereka join live kita ya. Caranya kayak gitu. Oke. Ya. Baru sedikit nih yang nonton. Nonton live-nya baru sedikit. Gimana? Kucingnya sehat? Halo. Selamat datang di live aku. Oke. Guys, gimana kucing kalian sehat? Kalau kucing aku secara keseluruhan sehat. Cuman si cantik itu bulunya masih belum bagus. Masih suka garuk-garuk dia. Itu salah satu efek garuk-garuk itu karena dia cacingan. Jadi dikasih obat cacing telat, bukan telat sih, obat cacingnya palsu. Jadi waspada ya guys, zaman sekarang tuh ada obat cacing palsu. Obat cacing palsu dijual ya di platform online. Dikasihlah ke kucing aku palsu, nggak ngefek. Nah ya sudah, akhirnya beli lagi, tapi kerusakannya itu sudah terjadi sehingga kulitnya cantik tuh rusak, bulu-bulunya itu jelek gitu jadinya. Karena cacingan itu bisa akibat cacingan ya guys. Jadi cacingan pada kucing itu bisa menyebabkan kulit kucing kalian rusak. Kulitnya rusak, terus dia gatel-gatel, bahkan sampai pitak. Jadi ceritanya back to zaman dulu, aku pertama kali punya kucing Persia itu kan dikasih sama Bu Gandhi, namanya Moi Moi. Cantik banget, mirip cantik kayak gini lah, mirip banget. Cuman dia mah lebih cantik gitu. Mukanya tuh lebih manis gitu daripada kalau cantik kan judes ya. Nah, Moi Moi itu dikasih ke aku itu dalam usia 5 bulan dan dalam keadaan botak guys, botak, pitak. Padahal dia kucing Persia. Jadi ekornya itu lebih parah daripada cantik sekarang. Jadi ekornya itu benar-benar kayak pohon cemara yang gundul-gundul. Jadi yang cuma ini batang ekornya, terus ada sejumput bulu, lurus lagi, sejumput bulu lagi, lurus lagi, sejumput bulu lagi. Kayak gitulah, pokoknya kayak pohon cemara merana gitu kan. Terus aku bingung kan, badannya juga pitak-pitak, tangannya botak gitu, tangan sininya botak, kakinya botak, badannya ada yang botak sana botak sini. Terus aku bingung, ini kucing bagus tapi kok serusak ini gitu ya. Kan dikasih sama Bu Gandhi pasti yang jeleknya gitu kan. Itu karena dikasih ya, zaman itu tuh bukan beli. Jadi makasih juga sama Bu Gandhi udah kasih. Cuman mikirnya gini, ini kucing Persia kok jelek banget. Jadi itu kucing terjelek yang pernah aku lihat yang Persia gitu. Pokoknya kondisinya parah banget. Tapi waktu itu aku biasanya pelihara kucing kampung kan, yang nemu-nemu gitu aku pelihara. Nah sekalinya aku dapat Persia, tapi sekali dikasih Persia jelek banget gitu. Tapi mikirnya sudahlah, ini namanya juga dikasih orang, ya udah diterima gitu ya.
dibekalilah sama Bu Gandhi itu obat-obatnya. Jadi ada cecelannya gitu loh. Jadi si kasih kapas dicecelin ke si pitak-pitaknya si Moy itu. Nah itu kan perih, mungkin obatnya perih. Jadi nggak tahu gimana kalau setiap kali ngasih obat itu pasti cakar-cakaran aku tuh. Tapi dijalanin guys dengan tabah, dijalani dengan tabah. Akhirnya Moy itu sembuh dalam waktu sekitar 2 bulanan sembuh, bulunya tumbuh lagi dan dia menjelma menjadi seorang balerina yang cantik banget, yang jadi bulunya itu kan tebel memang asli itu. Jadi kalau dia di kakinya itu ya sampai ada uwir-uwir bulu-bulu, cantik banget kayak pakai sepatu. Cuman kucingku tuh hilang diambil orang karena dia suka kelayapan. Jadi waktu itu sebenarnya ya ada yang bilang sih katanya ada yang ngambil, ya hilang lah kucingku. Aku nangis tuh 2 bulan tiap hari nangisin dia karena aku itu kan kucing kepengenan ya, kucing kepengenan baru pertama kali punya Persia, dirawat dari jelek sampai cantik. Yang lucunya tuh waktu Moy itu birahi, aku kan nggak punya kucing lagi ya yang jantan, jadi aku bawa lah ke tempat Bu Gandhi. Bu Gandhi waktu itu masih banyak kucingnya. Datanglah aku ke rumah Bu Gandhi, Bu ini loh Moy mau kawin tapi nggak punya jantan, jadi mau dikawinin di rumah Ibu Gandhi. Oh iya bawa aja sini. Baik Bu Gandhi tuh orang PU, kepala PU lah suaminya Pak Gandhi tuh. Kemudian datanglah ke rumahnya bawa Moy. Bu Gandhi pas ngeliat Moy langsung dia teriak, Masya Allah beneran ini dipelihara, ya Allah cantik banget sekarang kamu. Cimut, dia panggilnya Mama tuh Cimut. Cimut kamu cantik banget. Berarti kamu bener nih ngurusnya, dia bilang gitu. Nah akhirnya kan aku tuh dapat kepercayaan kan dari Bu Gandhi karena terbukti nyata kucing dia yang dari jelek sampai jadi cantik jelita gitu di tangan aku, bulunya jadi bagus gitu kan. By the way guys, Momo itu seneng banget sama pempek. Dia sudah makan pempek, makan roti, makan keju. Nah akhirnya kawinin lah si Momo itu sama salah satu kucing di rumahnya Bu Gandhi. Nah lahirlah anak-anaknya. Anak-anaknya tuh siapa ya anak Momo itu? Fanny. Apa Fanny ya? Apa siapa? Wait. Fanny itu anaknya Moy. Oh iya, Fanny itu anaknya Moy. Boki itu anaknya Moy. Nah, lahirlah. Salah aku. Kowi ya. Kowi yang punya anak Boki ya. Oh iya, salah. Tuh, udah lama guys, sudah lama banget, tahun 99 ini kejadian. Udah lama banget aku pelihara kucing ya. Nah, akhirnya saat Momo hilang, Momo itu kawin, melahirkan, jadinya itu kawin sama brownies ya, terus dapet pison gitu, tapi bentuknya jadi kayak kucing kampung gitu. Bener. Jadi putus lah Momo itu di situ. Abis keturunannya pison juga hilang, Momo hilang, jadi berbeda di rumah nggak ada kucing sama sekali. Nangis aku tiap hari guys, nangis bendal-bendal tiap hari. Aku tuh attach banget ya sama kucingku. Terus akhirnya aku nggak tahan lagi, aku nggak punya kucing kan di rumah sepi. Aku bilang, tuh gimana ya, ngomong lah, aku jujur sama Bu Gandhi, Bu, Momonya hilang diambil orang gitu, boleh nggak minta kucing lagi? Dikasih guys, langsung dikasih bubu dikasih cowok, bubu cantik. Terus dikasih lagi Kowi itu dikasih lagi sama Bu Gandhi, si cantik jelita itu, cantik banget Kowi itu guys, bener-bener cantik. Akhirnya Kowi itu, bubu itu diminta sama dokter Budiman, tak kasih ke sana karena mereka pengen punya kucing, tapi ternyata mereka nggak suka kucing, jadi akhirnya nggak tahu gimana dibuang apa dikasihin ke orang lagi gitu. Bubu tuh nggak tahu, aku nggak tahu menawa lagi setelah ngasih ke mereka itu. Ya kebanyakan orang pengen punya kucing, tapi pas punya kucing kan nggak mau tainya, nggak mau apa, jadi kan begitu ya, harusnya kan konsekuennya. Ya sudah, akhirnya aku cuma ada Kowi. Nah Kowi ini kawin sama siapa ya,
lupa aku, pokoknya Kowi kawin terus dapat Boki, dapat Fanny. Nah Boki kawin sama si Moza, dapatlah Katisha. Nah Katisha menghamililah Fanny, menghamililah saudaranya Anoki. Nah Kowinya meninggal guys. Jadi Kowi itu meninggal kemungkinan karena diracun orang. Itu ada lagi ceritanya, aku males banget mau nyeritain itu, sedih banget itu, nangis aku. Itu kasihan banget tuh kucingku tuh satu, itu kasihan banget tuh, keracunan itu guys. Dia itu tak tahu apa yang terjadi ya, pokoknya dia muntah sampai hitam-hitam ada kali 1 meter muntah air kayak air got gitu, sedih banget. Habis itu meninggal. Jadi itu aku asumsinya sih diracun. Ada orang yang mau meracun tapi kenanya ke Kowi kayak gitu ya. Habis itu Boki dimaling orang, Anoki dimaling orang, Fanny meninggal di Riau. Kucingku, anak-anak mereka juga dimaling juga, kayak Richie, GB dikasih ke Ali nggak ada kabarnya. Terus Cecil juga dimaling. Nah pernah mergoki tukang tukang rongsok, pemulung itu mancing kucing aku, terus dia kepancing kucingku tuh keluar dari pagar, dipaksa ditarik sama dia. Pas dia lagi narik itu aku begini, lagi ngapain pak? Ngambil kucing aku guys, pemulung itu. Ciri-cirinya dia tuh pincang tuh komplek aku tuh inget tuh, pemulungnya tuh pincang orangnya. Jadi yang nggak berkah ya kalau kayak gitu, maling-malingin kucing orang terus dijual, dipikir bisa kaya gitu dari situ. Enggak lah, semakin kamu makin miskin kalau kamu maling tuh, menipu-nipu orang tuh makin miskin. Percaya banget, aku tuh percaya banget, karena harta yang haram itu akan memakan harta yang bersih juga guys, gitu. Nah jadi piara kucing itu banyak sakit hatinya sebenarnya, karena harus ada ruang duka dalam hati kita ketika kita kehilangan kucing kita. Memang sih kalau dibilangnya ya semua kan punya Allah, iya semua punya Allah, tapi kan kita juga manusia dikasih rasa sedih, cuma rasa sedihnya kan masih bisa kita istilah itu masih bisa dalam batas kendali lah, gak sampai yang gimana gitu. Tapi kan tetap sedih karena kita juga kan dikaruniai oleh Allah itu emosi ya, perasaan, karena kita tuh penyayang. Kalau kucingnya mati nggak mungkin cuma mati ya udah kuburin aja lempeng gitu, nggak bisa. Kalau kita tuh yang punya hati lembut itu pasti nangis, pasti sedih lah. Orang biasa lihat dia di rumah kita ya kan. Kalian gimana guys kalau punya kucing, suka nangis nggak? Kalau aku sih nangis banget kalau kucingku meninggal ya gitu loh, nggak bisa enggak, itu pasti aku sedih, nangis sampai bendol-bendol. Anoki hilang nangis, GB nggak ada kabarnya. Kesel banget sama si Ali itu, tapi dia kena azab itu sama Allah tuh, kena azab dia. Terus Boki hilang. Wah itu ya, jadi gini ya, ini nih efek rumput tetangga lebih hijau itu ada di kisah kucing aku. Jadi kan tetangga aku sekomplek raya itu kan tahu aku tuh pecinta kucing ya guys, karena kucingku tuh aku mungkin satu-satunya dan orang pertama yang punya kucing Persia bagus-bagus di komplek aku. Waktu itu mereka belum ada satupun yang piara Persia ya. Jadi kucing aku di rumahku tuh ada bisa 7, 8, pernah 12 gitu ya kucing aku tuh. Jadi dan aku tuh emang sayang banget sama kucing. Jadi misalnya kayak beli ikan gitu, pesen nih di warung dekat rumahku, tante pesen ya ikan. Nah tetangga ini kan ada yang keponya sampai urat nadi gitu ya. Jadi mereka tuh mau tahu banget belanja apa, berapa banyak gitu kan, dan untuk siapa. Karena kalau aku beli banyak-banyak itu mereka curiga, ini ada tamu atau apa, karena kan biasa hidup sedikit orang kok belinya banyak banget.
kan kita bilang, oh ini buat kucing, oh tambah kaget mereka, hah buat kucing, oh borju banget loh beli buat kucing kan, tetangga yang nyinyir tuh kan kayak gitu. Terus ada yang ngomong gini, alah kamu daripada kamu beliin ikan buat kucing kamu, mending buat anak aku, dia bilang gitu. So aku beli susu, beli keju kan, karena Katisha sama Cinmo itu seneng banget kan keju sama susu. Jadi aku memang beli guys, bayangin aku beli keju, beli susu buat kucing. Intinya aku tuh memperlakukan mereka tuh seperti anakku. Jadi apa yang anakku butuhkan, aku harus berikan. Kalau aku sih biasanya gitu. Kenapa mesti sayang saya? Kan kita sayang sama dia gitu kan. Jadi mencintailah dengan sebaik-baiknya. Kalau aku sih prinsipnya gitu. Nah tetanggaku nih selalu bilang gitu, oh nyindir-nyindir gitu kan, selalu kayak ngenyek-ngenyek gitu, apa sih lo piara kucing, mending piara anak, atau misalnya udah buat anak aku aja gitu. Sekarang logikanya gini, kamu punya anak, sama anakmu aja pelit gitu kan, itu kan kepribadian dia ya kan, dia punya anak tapi sama anaknya pelit loh ibu itu. Jadi ketika dia ngeliat orang lain segitu sayangnya sama kucing, ya kan, apa istilahnya itu, semangat meminta-minta dia tuh meronta-ronta gitu, pengen dikasih juga gitu anaknya. Aku bilang aja, ya kalau ibu punya anak ya ibu kasihlah anak ibu, belilah buat anak ibu gitu, ini aja sama aku. Siapa guys di sini yang punya tetangga rese? Aku mah punya koleksi banyak kalau aku di sini tuh. Jadi orang-orang sini tuh kayak yang lembut ya, di Bandung tuh kayak lembut tapi kasar-kasar sebenarnya, tingkah lakunya tuh kasar-kasar sebenarnya, kayak ngomongnya lembut, lemah lembut, kalau ngomong nggak berbunyi ini gitu, tapi apa apa ya, keponya tuh juga tingkat dewa gitu di sini tuh. Ya mungkin kan aku tinggalnya di komplek bukan yang komplek elit ya, jadi tingkat kekepoan tetangga aku tuh juga luar biasa gitu. Jadi pinter-pinter aku aja mengendalikan emosi aku sama mereka itu gitu. Karena kadang bener-bener kayak trigger banget gitu untuk bikin kita emosi, dan dia tuh memang mungkin seneng kali ya kalau lihat kita jadi gimana. Tapi tidak bisa, aku sudah tahu strategi mereka, udah tahu taktik mereka, udah tahu juga politiknya mereka. Jadi mereka tuh kalau depan kita nggak berani guys, tapi di belakang ngejelek-jelekin gitu, terus berkerumun gitu kan, ngajak-ngajakin orang lain untuk nggak suka juga sama kita. Itu kayak gitu kalau di Bandung ini kayak gitu tipenya. Jadi frontal enggak, berani misalnya kayak di Palembang nujah gitu, nusuk orang enggak, tapi mainnya politik, main politik di belakang. Jadi kalau nggak suka ngajakin orang lain supaya benci juga sama kita, padahal orang itu nggak tahu sebenarnya kejadiannya gimana. Nah makanya literasi di Indonesia itu harus ditingkatkan. Jadi kalau misalnya ada satu tukang gosip yang datang ke kamu ngoceh si A begini, disaring dulu, dianalisa dulu, jangan langsung diterima semua gitu loh, karena belum tentu apa yang diomongin itu benar. Bisa jadi omongan dia itu adalah sebuah manuver politik untuk ngejatuhin lawannya. Misalnya gini, aku nggak mau nih ngasih ikan aku ke tetangga aku tuh, karena buat kucing aku, mungkin dia kesel kan sama aku kan, terus akhirnya dia jelek-jelekin aku. Nah kayak gitu, dibilangnya aku pelit lah apalah gitu, padahal dia tuh pengen minta ikan jatah kucing aku misalnya, kayak gitu loh. Macem-macem lah gitu. Jadi tetangga tuh macem-macem ya guys, ada yang tipenya begini, ada tipenya yang, ada tetanggaku yang baik, yang nggak urusan sama aku juga ada gitu, yang nggak pedulian juga ada, yang kepo banget ada gitu kan, yang susah hati kalau lihat aku sukacita ada gitu. Jadi pernah ngalamin guys ya, mobil aku tuh baru beli waktu itu, aku inget banget mobil aku baru beli, terus mobil aku penyok gara-gara ada orang parkir di depan area tempat aku masukin mobil aku, dan aku nggak tahu itu mobil siapa. Jadi aku maksain mobil aku masuk ke parkiran aku, ternyata kegores. Kan kalau kalian yang nyetir tahu ya, kalau kita mau belok ke kanan belok kiri itu harus ada space, harus ada ruang untuk apa yang tersisa untuk kita bikin manuver bergerak mobilnya. Nah itu orang tuh sengaja parkir yang di area yang menghalangi mobil aku banget, tapi aku nggak tahu mobil siapa, jadi aku nggak bisa minta dipindahin kan. Yaudah akhirnya aku paksain, ternyata kena. Tahu nggak apa coba yang terjadi? Ini kisah nyata ya guys ya. Jadi makanya kalau pilih perumahan, pilih komplek di mana kamu tinggal, kamu perhatiin dulu lah budaya orang-orangnya kayak gimana. Itu tetangga depan rumah aku persis ya, suami istri ya.
itu berdiri di depan pagar aku besok paginya, terus mereka bertepuk tangan nepukin mobil aku yang penyok. Kalau kalian tanya kenapa mereka bisa begitu, apakah aku ada salah apa? Nggak ada. Aku nggak pernah nyakitin siapapun di situ. Jangankan nyakitin, aku ngurusin diri hidupku aja udah susah, dari pagi sampai malam aku kerja. Gimana aku mau ngurusin tetangga aku, mau ngepoin tetangga aku kesibuk dulu tuh dari jam abis subuh jam 6, setengah 6, jam 5 gitu udah siap-siap untuk pergi kerja, sampai pulang itu jam 11 malam, karena kan Bandung itu macet ya guys ya, dan rumahku itu masuknya daerah pinggiran, jadi jauh banget dari mana-mana. Nah jadi istilahnya tuh berinteraksi enggak, gimana mau menyakiti gitu kan. Tapi ketika mereka melihat mobil aku penyok, mereka seneng banget guys, sampai tanpa rasa malu mereka berdiri di depan pagar rumahku terus begini guys, syukurin mobilnya penyok katanya gitu. Itu orang Sunda dua-duanya. Jadi kalau kalian bilang orang Sunda itu halus, aku setuju, orang Sunda halus. Temenku banyak yang orang Sunda yang baik-baik, yang lemah lembut, yang orangnya sopan. Tapi aku nemu juga orang Sunda yang jahat, yang kasar, ya kan, yang sangat jahat banget ada. Jadi semua orang tuh ada dua, ya, orang tuh ada dua. Kalau misalnya kalian bilang oh orang Sumatera kasar-kasar, enggak, banyak juga orang Sumatera yang lemah lembut gitu ya, kurang gaul aja kamunya gitu kalau terlalu mengkotak-kotakan orang. Jadi orang tuh, setiap orang tuh tergantung kepribadiannya ya. Cuma memang kalau di Sunda itu suara itu harus soft tone, jadi harus jangan keras gitu loh, nggak boleh keras gitu, nada itu nggak boleh keras. Misalnya kalau ngomong kayak bernyanyi orang Sunda itu, mau kemana, kumaha, yang gitu. Kalau orang Palembang kan enggak, nawarin makan aja ngomong gini, nah makan enggak kau, kayak bentak-bentak, padahal ngasih makanannya gitu, makanannya dikasih baik gitu. Cuma kalau ngomong nah makan enggak, itu kayak gitu. Karena aku kan orang Palembang aslinya kan, tapi tinggal di Bandung udah lama, jadi udah jadi orang Bandung gitu. Tapi tetap budaya Palembang aku tetap melekat ya. Jadi awal-awal aku di Bandung itu kaget dengan orang yang ngomongnya pelan banget sampai gak kedengeran guys gitu. Ibu ini ngomong apa ya, gak kedengeran suara. Jadi ngomongnya kayak gini guys, itu apa ya, bu apa bu, ngomong apa bu, sampai aku pikir apa aku nih udah budek gitu ya. Ternyata enggak, memang cara ngomong mereka tuh setengah berbisik-bisik. Tapi itu tergantung individunya. Karena aku punya teman baik banget, namanya Teh Lisdit. Dia Jawa Sunda. Teh Lisdit itu kalau ngomong nggak ada lembut-lembutnya, nggak ada. Jadi kayak orang Batak. Jadi dia tuh Sunda Batak. Kalau aku bilang, aku ngatain dia tuh, kamu tuh Sunda Batak, aku bilang gitu. Kenapa? Karena ngomongnya keras kayak Sumatera. Jadi orang tema kayak gitu. Jadi orang Sunda tuh macam-macam guys. Ada yang sangat berbisik-bisik ngomongnya, tapi ada yang kenceng gitu. Nah kalau aku sekarang, aku udah nggak peduli mau kamu berbisik, mau kamu teriak-teriak, mau kamu kenceng, yang penting kelakuan kamu bener nggak gitu, baik nggak gitu. Karena aku paling sebel kalau misalnya ada orang yang kayak seakan-akan kayak lemah, kayak baik, kayak ngomongnya lemah lembut, tapi sebenarnya tingkah laku perbuatannya sadis gitu loh guys, sadis gitu orang-orang itu. Jadi nggak bisa diprediksi. Jadi kamu jangan menilai orang tuh seperti pepatah, don't judge a book by its cover, ya kan? Jangan menilai buku dari covernya, karena bisa jadi casingnya kayak orang baik, kayak orang soleh, kayak orang lemah lembut, tapi tingkah lakunya ngeri banget di sini tuh. Nah jadi jangan terkecoh gitu loh, jangan terkecoh. Kalau ngutang di sini itu susah banget guys. Dalam artian kamu kasih utangan ke orang lain, itu udah pasti dipastikan 99,9% gak akan balik gitu. Di sini ini pengalaman pribadi aku, just sharing ya, pengalaman pribadi kan boleh ya kalau pengalaman pribadi. Jadi kalau ngutangin di sini tuh gak akan balik. Kalau duit kita udah ada di tangan orang sini, udah gak bisa balik, dan mereka bener-bener muka tembok banget, kayak dia yang jadi victimnya, jadi play victim gitu mereka itu. Padahal dia yang penjahatnya sama kita gitu loh. Ya itu dengan muka membelas ya kan, dengan ngomong yang nggak bentak-bentak. Padahal dia yang ngambil duit kita itu, si orang yang ngomong halus ini tuh dia yang maling duit kita, yang nipu kita gitu. Jadi aneh sih itu.
Jadi memang aneh, fenomena aneh di sini tuh. Jadi waktu itu pernah sempet ada temen dari Palembang. Dia bilang gini, aku mau sekolahin anak aku di Bandung, cewek satu-satunya. Enggak ding, cewek, anak cewek dia lah yang nomor 2. Satu lagi akhirnya dia punya anak satu lagi perempuan yang bungsu ya. Itu tuh guys, aku tuh harus tinggal sama anaknya. Kondisinya tuh persyaratannya, aku harus jagain anaknya, aku harus tinggal sama anaknya. Nanti dia sewain rumah dan aku harus pindah di rumah itu. Padahal aku tuh punya rumah di sini gitu. Terus aku bilang gini, nggak mau. Kenapa? Ngejaga anak perempuan di Bandung itu sulit ya, apalagi kalau anak orang, belum tentu dia nurut omongan aku. Kalau misalnya aku bilang jangan pulang malam, ternyata dia masih mau pulang malam, kan nggak bisa. Apalagi anak orang, kita nggak bisa keras. Kalau anak sendiri terserah kan, mau dicubit mau ditempelin terserah kita gitu, tapi itu nggak bisa, itu anak orang. Jadi aku bilang, aku jelasin sama temenku, nih pergaulan di Bandung tuh seperti ini, budayanya kayak gini, kamu mau ambil resiko nggak? Bilang, nggak usah di Bandung lah, pindah aja tempat lain. Dan akhirnya karena aku nggak mau jagain anaknya, dia juga nggak mau ambil resiko karena kan dia di Palembang. Akhirnya anaknya itu dikuliahin di Malaysia. Udah terbebas aku dari tanggung jawab besar kan, gitu loh guys. Jadi ngocehin tentang hidup di Bandung ini, wah panjang lebar guys, banyak banget apa yang aku alamin. Pertama ya pasti culture shock. Terus kemudian bahasa, karena bahasa Sunda itu berbeda sama sekali dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu nggak ada mirip-miripnya, nggak ada mirip-mirip sama sekali. Contoh mau bilang apa, kalau di dalam bahasa Melayu kan ada apa, ada apo, ya kan. Nah, kalau di bahasa Sunda apa itu naon. Nah, coba di mana miripnya, ya kan? Mau bilang bagaimana, ya kan? Itu di sini tuh kumaha. Nah, jadi waktu aku baru-baru pertama kali datang ke Bandung itu bener-bener nggak ngerti bahasa Sunda satu kata pun gitu ya guys ya. Dan aku benar-benar suka dikerjain sama teman-teman silat aku. Waktu aku ikut percaya diri tuh kata teman, abdi mah mau bilang kepanas itu dia abdi mah hoream pisan. Maksudnya hoream tuh males, tapi dia bilang itu panas, dia bilang dikerjain, padahal panas itu hardang. Nah kayak gitu sampai sekarang bahasa Sunda aku jelek. Terus terang aja, bahasa Sunda aku jelek, vocabulary-nya masih limited banget. Karena selama aku kuliah itu kebanyakan gaulnya sama anak Jakarta. Jadi kita tuh dalam keseharian kami di kuliah itu kita lebih sering bilang lo gue. Jadi bahasa Jakarta gitu. Lo gue. Bahkan sampai sekarang masih ke bawah aku, karena dari kecil pun aku sering ke Jakarta. Jadi sama kakak aku yang di Jakarta tuh sering gue gitu. Jadi kadang masuk tanpa sadar itu guys gitu. Jadi daripada bahasa Sunda itu nggak bisa gitu akhirnya, karena nggak terekspos dengan bahasa Sunda. Tapi ini jadi masalah ketika misalnya aku baksos di desa-desa di Jawa Barat, mereka kan bahasa Sunda semua, bahasa Sunda. Nah bahasa Sunda itu guys, kalau kalian mau tahu ya, bahasa Sunda tuh ada beberapa tingkatan. Jadi kayak bahasa Jawa, jadi ada kromo inggilnya. Jadi ada bahasa Sunda yang untuk orang yang sangat dihargai, dihormati, yang setara dengan yang di bawah. Nah itu bikin mumet kalau menurut aku. Kenapa? Karena kita di Palembang itu sebenarnya juga memiliki kromo inggil, tapi udah punah. Yang bisa ngomong kromo inggil itu orang terakhir yang aku tahu tuh papahku, yang bisa ngomong bahasa Palembang yang halus, yang mirip bahasa Jawa itu terakhir dalam hidup aku tuh papahku meninggal, udah nggak ada lagi yang bisa nerusin bahasa Bari ya, bahasa kunonya Palembang yang bahasa tingginya Palembang itu nggak ada lagi. Jadi kami semua di Palembang itu termasuk egaliter, jadi bahasanya satu, jadi tidak ada tinggi atau rendah. Tapi untuk menunjukkan rasa hormat itu lebih kepada gesture, jadi misalnya kayak nada atau postur. Jadi rasa hormat itu seperti itu dengan pemilihan vocabulary aja, tapi tidak ada vocabulary yang tinggi, tidak ada vocabulary yang rendah. Nah kalau di Bandung ini vocabulary Sunda itu kaya banget. Bahasa Sunda itu hebat kalau di mata aku. Kenapa? Vocabnya kaya banget vocab, karena aku orang bahasa. Jadi kalau menurut aku bahasa Sunda tuh vocabnya keren banget, tapi juga ada mata pedangnya. Jadi
karena dia itu terlalu banyak vocab, terlalu banyak kasta-kastanya, sehingga tidak memudahkan penggunanya untuk menggunakan bahasa ini. Jadi misalnya kayak aku, orang yang non Sunda harus pakai bahasa Sunda. Aku tuh kadang mau ngomong Sunda, di otak aku tuh mumet duluan, guys. Kenapa? Mikir dulu, ini kasar apa rendah apa tinggi apa setara. Akhirnya nggak berani ngomong guys, takut salah. Karena apa? Di sini tuh orangnya sensitif. Jadi kalau misalnya kamu salah aja ngomong kasar gitu ya ke dia, padahal kamu nggak bermaksud kasar karena kamu bukan dari budaya orang sini, jadi kamu nggak ngerti misalnya kalau itu tuh kasar, dia langsung tersinggung. Orang sini tuh tersinggung, dia nggak peduli kamu misalnya bukan orang Sunda atau bisa kayak gitu. Tapi makin kesini aku lihat sih ada pergeseran ya, makin lebih memaklumi kalau misalnya mereka tahu kalau kita bukan asli Sunda. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Sunda yang bagus, yang proper gitu ya, mereka lebih maklum. Kalau aku lihat sih ada shifting sih sekarang. Kalau dulu nggak guys, di zaman aku tuh pokoknya lucu banget ya soal bahasa Sunda ini, lucu banget. Jadi misalnya gini, waktu itu perkenalan dengan bapak yang kita sewa rumahnya. Jadi aku tuh kan harus ngekos ya, harus nyewa rumah waktu awal-awal tuh. Pindahlah dari ngekos nyewa rumah bareng-bareng sama teteh-teteh aku yang senior itu. Kenalan lah sama si bapaknya tuh. Bapaknya tua, udah umur 70-an lah kali dia tuh. Nah, terus dia itu ngomong bahasa Sunda yang halus banget. Dan emang ya, aku kagumnya orang Sunda tuh, mereka tuh sopan, lemah lembut gitu ya. Tapi belum tentu ya perbuatannya. Jadi maksud aku tuh dari cara ngomongnya bagus, itu bisa aku kagumi. Jadi ngomong lah si bapak ini ya, abdi teh, aku tuh ngomong apa bapak? Karena nggak ngerti bahasa Sunda awal-awal itu kan. Jadi yang penangkapan aku begini, ini penangkapan aku zaman dulu ya guys, lucu banget. Jadi dia bilang gini, jadi saya itu punya istri 3. Nah, majikan saya gini-gini. Ternyata apa coba? Dia bilang, abdi teh boga 3 istri. Nah, waktu baru-baru berapa bulan pertama di Bandung tuh tau lah 3 tuh 3 istri tuh kupikir bini gitu kan. Pamajikan kupikir oh majikan, oh bapak ini kerja, masih tua-tua masih kerja. Aku bilang udah umur 70-an, oh hebat ya masih mau kerja gitu, punya majikan gitu, pamajikan gitu. Kalian tahu apa yang sebenarnya maksud dari si bapak itu? Jadi ini lucu ya, ini adalah kekatroan aku waktu awal aku di Bandung. Jadi guys, si bapak ini dia bilang dia punya 3 istri. Aku sampai bengong. Aku sampai, hah? Kakek ini punya istri sampai 3. Luar biasa, istrinya 3. Terus aku bilang, zaman itu gitu ya, orang poligami itu jarang gitu ya, tahun-tahun 90-an tuh. Nah, aku bilang, bapak ini istrinya 3. Emang kaya bapak gimana? Wah, udah kakek istrinya 3 gitu kan. Nah, jadi salah persepsi kan dari punya majikan. Kupikir dia masih kerja kan, dia punya majikan. Terus dia bilang dia punya istri 3 gitu kan. Gue bilang, ih hebat juga bapak ini ya, kakek punya istri 3. Tahu apa yang terjadi guys? Sebenarnya bapak itu mau bilang abdi teh boga 3 istri. Bukan saya tuh, kalau diterjemahin saya tuh punya 3 istri, bukan. 3 istri itu artinya anak perempuan dia itu perempuan. Jadi saya tuh punya anak 3 perempuan. Nah, perempuan itu disebutnya istri dalam bahasa Sunda. Mabok gak kalian ngertiin ya? Gila. Pening kepala aku belajar bahasa Sunda ini ya. Nah, yang kedua itu dia bilang pamajikan. Nah, pamajikan itu guys gak ada hubungannya sama majikan sama sekali, gak ada. Pamajikan dalam bahasa Sunda itu artinya istri. Nah, mabok kan kamu? Jadi istri dalam bahasa Sunda itu bukan istri, pamajikan itu bukan majikan, tapi malah istri. Nah, pusing nggak kalian belajar bahasa Sunda baru dengar penjelasan aku aja? Nah, tuh serunya. Jadi pertama, gila bapak ini kakek istrinya 3, punya majikan. Salah. Jadi pamajikan itu istri, sedangkan istri itu artinya perempuan. Nah, ada lagi cerita lucu tentang bahasa Sunda juga. Jadi kalau temen-temen aku yang orang Sunda yang baik-baik itu selalu ketawa kalau dengar aku bahasa Sunda. Sampai ada temen aku orang Sunda, Adek itu salah satu temen baik aku yang udah kayak nyodara kayaknya sama dia tuh. Dia bilang gini, dia ngomongnya, "Geus mani mah tong ngomong tong nyarios Sunda." Cenah, kenapa? Dia bilang, "Udah kamu teh jangan ngomong bahasa Sunda." Dia bilang, "Kenapa?"
gandeng, cenah nggak enak di telinga gitu, nggak enak karena nadanya nggak pas, ya kan? Kan di sini tuh kayak bernyanyi, ada nada-nadanya, jadi dia tuh bukan tonal language, tapi bahasa Sunda tuh ada nada gitu. Ya, ada nadanya, dan nada itu berbeda-beda. Misalnya kayak di Cianjur berbeda lagi, di Kuningan berbeda lagi. Pening kan ke kepala kalian kan. Ya, ada cerita lucu. Jadi kan waktu itu aku ngekos di daerah Haur Pancuh di depan di Pati Ukur Unpad. Ya, nyewa rumah apa ngekos di situ? Nyewa rumah kalau nggak salah. Nah, di gang kami masuk ke kampung-kampung untuk nyewa rumah itu ada penjual jeruk. Ada mamang-mamang penjual jeruk. Dan mamang ini guys nggak bisa bahasa Indonesia, kalian bayangin ya, nggak bisa bahasa, orang Sunda banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia loh guys, susah banget mereka ngomong bahasa Indonesia. Aku ngalamin banyak ini di daerah Baksos aku udah bilang, Bu jangan pakai bahasa Sunda, saya nggak begitu ngerti bahasa Sunda. Iya neng, tapi nanti tetap belok lagi ke bahasa Sunda. Nah itulah disebutnya native language, bahasa ibu. Kalau bahasa ibu tuh udah otomatis, udah wired di otak kita, bahasa native itu ya, bahasa ibu itu. Jadi bahasa pertama yang kamu kuasai itu adalah bahasa native language kamu, dan itu wired di brain, di otak kamu tuh begitu kuatnya. Nah, jadi wajar kalau misalnya dia sudah disuruh pakai bahasa Indonesia, tetap aja beloknya ke bahasa Indonesia lagi, dan aku tetap ngomong apa ini gitu kan. Nah, ngomongin soal si mamang tukang jeruk ini tadi. Jadi waktu itu dikasih uang sama papa, kiriman itu cukup gitu ya untuk beli buah, beli apa. Jadi papa selalu bilang, beli aja apa yang kamu butuh, beli gitu. Nah, di situ aku bilang ini kayaknya jeruknya bagus ya, si mamang ini bagus, jualannya tuh bagus. Terus aku bilang gini, waktu itu modal aku bahasa Sunda itu cuma bisa sabaraha. Sabaraha itu artinya how much, berapa. Habis itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 tuh pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, genep 7 itu apa ya, 8, 9, 10 lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi aku tuh nggak bisa bedain 8 sama 8 karena kedengaran aku sama gitu, 8 gitu. Kalau mereka lagi ngomong cepet tuh mirip gitu ya. Jadi aku tuh nanya lah sama si mamang itu, Mang, iya sabaraha? Karena dalam hati aku, berapapun harga jeruk ini, kalau aku nggak ngerti angkanya, aku kan kasih duit lebih. Jadi nanti tinggal ku terima aja kembaliannya berapa gitu kan. Nah itu awal-awal banget tuh guys. Aku sok-sok banget pakai bahasa Sunda, Mang, iya sabaraha, pakai nada yang nggak Sunda banget lagi gitu. Dijawab sama mamang itu 8, adalah hati, bodo amat, nanti gua kasih 10.000, terserah dia balikin berapa. Berarti kalau balikin 2.000 berarti 8, kalau balikin 1.000 berarti 9 kan gitu. Udah, terus aku teh nanya gini, langsung switch ke bahasa Indonesia. Aku teh abdi tehnya langsung aku ngomong gini, kan modal aku cuma bisa iya sabaraha kan gitu zaman dulu tuh. Aku bilang gini, Mang, ini tuh manis nggak? Nah, itu udah bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Sunda lagi kan. Mang, ini teh manis enggak? Aku bilang gitu. Dijawab sama mamang itu, Neng, iya mah amis, cenah. Hah? Aku langsung gini, Mang, yang bener aja, masa jeruk amis? Aku bilang kayak gitu. Iya Neng, iya mah amis pisan. Mang, saya mau beli jeruk tuh yang manis, bukan yang amis. Aku bilang gitu. Nggak jadi Bang, kalau amis. Aku paling geleh sama bau amis kan masalahnya. Aku bilang, nggak mau Mang kalau amis jeruknya, udah nggak jadi beli Mang. Aku bilang. Terus si mamang itu teriak-teriak dong, Neng, iya mah amis pisan, Neng, itu amis. Emang nggak mau jeruk yang amis. Aku bilang kayak gitu. Wah, tahu apa coba? Berapa waktu kemudian aku baru ngerti kenapa si mamang itu teriak-teriak, Neng, iya mah amis pisan, amis pisan. Amis itu bahasa Sunda itu artinya manis. Nah, kalian mau mabok nggak? Lucu kan cerita aku. Jadi si mamangnya jerit-jerit bilang ini jeruknya amis, maksudnya ini jeruknya manis. Akunya lari, nggak mau jeruknya amis karena aku pikir anyir. Jadi begitulah kalau orang kuliah di tempat yang tidak menguasai bahasa daerah setempat, akhirnya seperti aku, banyak cerita lucunya gitu, banyak banget cerita lucunya. Tapi sampai sekarang pun ya, kalau misalnya ada orang ngomong bahasa Sunda, kalau aku udah nggak ngerti, bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja, saya nggak ngerti. Oh bisa, tiasa.
Tapi nanti abis itu ngoceh lagi dia pakai bahasa Sunda. Yang aku, hah? Ngomong apa ibu ini? Ngomong apa bapak ini? Nggak ngerti. Dan susah banget aku buat belajar bahasa Sunda itu susah karena lingkungan aku nggak berbahasa Sunda gitu. Jadi kalau nyemplung di masyarakat baru ketemu yang bahasa Sunda karena mereka nggak bisa lancar bahasa Indonesia kan. Jadi nah disitulah gapnya. Jadi kalau lagi baksos tuh aku butuh penerjemah guys. Jadi orang lokal yang dia tuh bisa switch Sunda sama bahasa Indonesia dengan lancar. Nah misalnya kayak Teh Ida di Sumedang itu. Nah aku bawa Teh Ida itu waktu aku baksos. Terus kalau misalnya aku ketemu nih nenek-nenek ya yang ngangon kambing, yang motongin rumput, nasi kambingnya itu kan di daerah baksos aku tuh kan banyak yang orang-orang duafa kayak gitu tuh. Dan mereka tuh udah jangan kalian harap bisa bahasa Indonesia ya guys. Nggak bakalan. Jadi akhirnya Teh Ida datang kecek kami berdua. Si ibu ngomong, iya neng iku mah bengong aku kan, terjemahin, iya jadi maksud si ibu ini teh gini, teh oh gini. Nah kayak gitulah guys. Jadi susah ya, emang susah banget dah. Tapi aku kagum sekali sama bahasa Sunda. Aku suka sama bahasa Sunda sebenarnya. Menurut aku bahasa Sunda adalah bahasa yang amazing. Amazingnya kenapa? Vocabulary-nya kaya banget. Bahasa Indonesia tuh nggak kaya vocab. Sunda, kalian mau tau nggak? Mau ngomong makan aja bisa 6-7 vocabulary. Mau bilang jatuh aja, jatuh yang kejungkel, jatuh yang kegelincir, jatuh yang gegrubrak, itu mereka punya loh vocabnya. Canggih bahasa Sunda. Cuma karena itu jadi sulit buat pelajarinnya gitu. Kalau bahasa orang, ini aku bandingin ya. Kalau bahasa Palembang sama bahasa Sunda tuh beda jauh. Bahasa Palembang itu kayak bahasa Indonesia aja, cuman di in. Misalnya apa jadi apo, gimana cak mano, terus siapa apa ya, apalagi di mana di mano, gampang. Bahasa Palembang paling vocabnya tuh terbatas, vocabnya tuh yang khas Indonesia, yang bahasa Palembang banget tuh terbatas. Hanya sedikit lah vocabnya, nggak banyak gitu yang Palembang banget, tapi selebihnya dia lebih ke Indonesia. Jadi buat orang luar yang misalnya kayak orang Jawa ya datang ke Palembang itu, mereka cepet adaptasi pakai bahasa Palembang karena mirip juga sama bahasa Jawa kan, banyak mirip-mirip. Dan asimilasi yang aku lihat ya, asimilasi di Palembang itu terhadap suku-suku di luar Palembang itu bagus guys. Jadi orang Palembang tuh lebih welcome sama orang asing. Tapi kalau di Bandung ini ya, perasaan aku ya, pengamatan aku ya, mereka tuh kayak lebih mengkotak-kotakan, lu bukan orang Sunda, gue orang Sunda, nah kayak gitu. Ada rasa seperti itu sih dalam pengalaman aku ya. Ini pengalaman pribadi aku, mungkin teman-teman punya pengalaman yang beda. Disclaimer dulu ya, apa yang aku ceritain adalah pengalaman pribadi aku. Jadi seperti itu gitu. Nah balik lagi soal kucing ya kan, tetangga lihat aku punya kucing kayaknya asik gitu, kayaknya enak gitu, punya kucing kayak bahagia banget gitu. Tapi mereka kan nggak tahu ya urusan tainya, urusan bayar dokternya yang mahal-mahal gitu. Nah jadi ada kemungkinan kucing aku tuh sebenarnya ada yang maling tuh orang-orang dekat juga gitu loh. Tapi akhirnya nggak kepelihara karena kan gini guys, ketika kalian memutuskan punya kucing, kalian harus hitung dulu kekuatan finansial kalian. Apakah kalian bisa ngasih makannya apa enggak, itu dulu lah. Nomor satu, bisa kasih makannya, makan yang bener ya, bukan makan yang seada-adanya, bukan. Jadi kasih makan yang proper, yang sesuai, itu mampu enggak. Nah baru kalian mikir mau punya kucing apa enggak. Kalau kalian untuk kasih dia makan aja perhitungan atau mengkedet gitu ya, apa ya, seret gitu, mending nggak usah. Soalnya apa, kalau kucing sakit juga kalian harus ada budget buat ke dokter ya, kecuali kalau kalian bisa ngobatin sendiri gitu ya, bisa tahu obat-obat kucing. Kan sekarang enak ya, di online shop itu banyak sekali. Aku kemarin buka online shop itu, wah Allah, ya Allah, aku bilang segala ada, obat apa aja sekarang ada. Dulu mah ditipuin tuh, kasih Livron Beplex aja disuruh bayar 200.000 sama hewannya, karena kita nggak ngerti. Kita dulu dibodoh-bodohin terus sama dokter hewan. Kalau sekarang dokter hewan harus mikir banget deh, karena persaingan dokter hewan sama apotek obat kucing di online shop itu luar biasa. Misalnya gini, kucing aku infeksi telinga, kamu cari aja di online shop ada nggak obat tetes untuk
telinga kucing, beli aja berapa? Paling mahal 30.000. Coba kalau kamu ke dokter hewan, bisa 300.000, 500.000 dilantai sama dokter hewan tuh. Jadi sekarang dokter hewan harus punya strategi baru. Tidak bisa seperti dulu lagi cari duitnya. Kenapa? Karena online shop tuh bertebaran, obat apa aja ada sekarang di online shop itu. Nah seperti itu. Jadi jangan arogansi zaman dulu tuh udah dirontokkan aja lah sama dokter hewan. Gak usah lagi lah, karena sekarang informasi terbuka. Kita bisa nanya ke AI gitu. Ini kucing aku gini-gini gimana? Atau bisa kita nanya ke komunitas cat lovers. Bisa juga langsung cari sendiri obatnya di online shop. Nah jadi kan kalau nggak kepaksa banget gitu, nggak usah ke dokter hewan gitu. Udah gitu kan kita tuh sebagian dari kita tuh udah trauma banget gitu loh ke dokter hewan. Jadi udah trauma abis, udah biayanya digetok, terus udah gitu kucingnya tidak diberikan penyembuhan yang proper. Pokoknya aku dulu aja ya, aku tuh sangat apa-apa dokter hewan dulu, sampai akhirnya dihajar sama kenyataan bahwa malpraktek dokter hewan itu bertubi-tubi aku alamin, sampai membuat aku trauma marisa. Jadi udah banyak korban kucing aku yang dikerjain sama dokter hewan. Pokoknya terakhir itu Chinmoy lah, itu terakhir itu ke dokter hewan sampai mati kan gitu sama dokter hewannya. Nah itu bener-bener abis kena masalah Katisha, kena dokter hewan malpraktek, terus Chinmay pula kena dokter hewan malpraktek. Jadi hantamannya tuh bertubi-tubi sekaligus yang sangat besar lukanya gitu, sehingga membuat trauma. Akhirnya kalau kayak gini ya sudah, prinsipnya mendingan mati di tangan aku gitu loh kucing aku itu, daripada aku bayar orang mahal-mahal berjuta-juta tapi mati di tangan orang itu. Mending udah aja aku obatin sebisa-bisanya aku sendiri. Nah itu akhirnya diuji dengan kucingku yang berikutnya, kucing rescue aku yang kucing kampung sakit, aku obatin sendiri. Aku baca-baca di Facebook, di komunitas cat lovers, apa aja obatnya kalau menanggulangi ini. Dari situ aku cobain, terus aku juga telepon saudara aku yang juga penggemar kucing, apa yang dikasih kalau kucingnya flu. Nah itulah dicobain, berhasil sembuh, alhamdulillah. Nah akhirnya dari situ pikir-pikir untuk menyimpan file aku tentang cara aku ngobatin kucing aku ini, biar aku sendiri nggak lupa gitu. Jadi kalau kucing aku kena misalnya nggak bisa pipis, aku kasihnya batu gin, nah aku posting tuh di Catch.me. Catch.me itu sebenarnya platform aku untuk menyimpan atau berbagi memori lucu-lucunya kucing aku. Nah aku share lah di Catch.me, 4.000 lebih, hampir 4.500 followersnya di Facebook itu. Termasuk lambat sih, karena itu banyak sudah lama. Nah tahu-tahu aku bikinlah TikTok, ya kan aku penasaran. Aku udah lama disuruh bikin TikTok sama temanku, tapi aku tuh males karena aku ngerasa nge-keep Facebook, YouTube aja udah repot gitu ya. Nah cobainlah di TikTok. Waktu itu follower aku cuma 1 orang, lama banget. Bayangin guys, 1 orang, tapi aku tetap keep posting terus aja, posting. Jadi buat kalian teman-teman, jangan menyerah, posting aja terus, mau didengerin dibaca orang atau ditonton orang, posting aja. Hitung-hitung kamu nyimpen file lah di TikTok itu. Tahu-tahu dari 1 jadi 100. Jadi guys, aku tuh bener-bener organik. Jadi nggak pakai bayar-bayar iklan, nggak. Jadi bener-bener apa adanya ya, 1 orang, kemudian jadi 20 orang, lama 20 orang, kemudian 40, 50, 100, dari 100, 1.200, lama lagi. Nah tiba-tiba postingan aku yang mengkompilasi tentang obat-obat kucing itu hampir sekarang ya, per hari ini itu hampir mendekati 1 juta orang yang menyimpan dan menonton postingan itu. Nah meledak tuh, dari situ follower aku naik jadi 3.000, 4.000. Sekarang mentok di 7.000-an. Nah mentok, nggak gerak-gerak lagi. Malah aku bingung kenapa follower aku nambah, tapi di total jumlah follower aku nggak naik. Nggak ngerti juga aku TikTok gimana itu ceritanya. Mungkin ada yang keluar ya, tapi nggak apa-apa lah, itu terserah mereka mau ikut aku mau nggak. Pokoknya bagi aku adalah apa yang aku tahu, pengalaman apa yang aku alami,
aku akan share ke teman-teman supaya teman-teman yang punya kucing tidak mengalami apa yang aku alami. Jadi kalau kita bisa kasih kesembuhan sendiri, ya itu lebih bagus ya kan. Aku tuh belajar tentang kucing, akhirnya aku baca-baca jurnal penelitian. Ternyata ya, contoh misalnya kalian tahu kan dry food itu berbahaya ternyata buat kucing. Nah itu kan fakta yang aku cari sendiri, aku tidak pernah dengar sebelumnya, kemudian aku posting dan meledak lagi gitu. Itu sampai ratusan ribu orang yang nonton itu dan berdebat pula di situ. Berdebat ribut di situ, termasuk orang-orang yang punya pet shop itu marah-marah ke aku gitu kan, ngata-ngatain aku segala macam, sampai ada yang nantang minta link penelitiannya. Ya ada dong link penelitiannya gitu loh, dikasih lah link penelitian, tapi aku tantang kamu baca nggak link penelitiannya, kamu baca nggak jurnal yang sebenarnya? Enggak, soalnya itu bahasa Inggris kebanyakan gitu kan. Kalau bagi aku nggak masalah aku sama bahasa Inggris. Kadang kan aku kan dulu dosen bahasa Inggris guys gitu loh. Jadi bagi aku tuh bahasa Inggris tuh adalah bahasa sehari-hari aku gitu loh. Jadi itu udah jadi second language aku, bukan lagi foreign language, itu jadi second language. Aku bisa bermimpi dalam bahasa Inggris gitu loh, kayak gitu. Jadi bagi aku ya membaca jurnal kayak gitu emang harus pemahaman gitu. Jadi poinnya apa, penelitian ini hasilnya apa, kayak gitu. Nah aku tuh bikin sesederhana mungkin buat kalian supaya lebih mudah dimengerti oleh kalian gitu loh. Tapi sebenarnya aslinya ribet banget baca-baca jurnal kayak gitu. Jadi bagi kalian yang sok-sok banget, sok-sok jurnal gitu, aku kan dibilangnya sok-sok jurnal, tapi aku bisa baca jurnal gitu. Tapi kalian yang ngatain aku, yang minta link itu, kalian lah yang sok-sok jurnal. Kenapa? Belum tentu kalian bisa baca dan bisa ngerti. Nah, informasi kayak gini nggak bisa kalian dapetin jika kalian nggak bisa bahasa Inggris. Jadi orang yang bisa bahasa Inggris itu, kenapa dia punya kelebihan? Karena dia bisa nembus pusat-pusat informasi yang tidak semua orang bisa tembus. Nah itu makanya bisa share ke kalian, berbahayanya begini, dan itu ada penelitiannya, dan itu sudah indeks yang terakui secara internasional. Jadi bukan penelitian yang abal-abal gitu. Nah semua penelitian tuh sebenarnya tidak ada yang abal-abal ya. Kalau dia udah masuk jurnal tuh nggak ada yang abal-abal, cuma levelnya aja beda-beda. Ada yang level regional, level internasional. Nah kayak gitu doang sih sebenarnya, tapi esensi dari penelitian itu tetap ada. Jadi kalau ada yang bilang, ini enggak indeks Scopus, tidak perlu indeks Scopus kalau ngomongin soal misalnya penelitian kucing, tidak selalu harus indeks Scopus kayak gitu loh guys. Jadi ketahuan levelnya mereka yang nyerang-nyerang itu segimana. Dipikirnya aku nih orang biasa, padahal aku orang akademisi gitu loh, gitu. Jadi ngerti, I know what I'm doing gitu, I know what I'm reading, and I know what I'm sharing gitu. Jadi nggak usah terlalu menghina orang, terlalu ngerendahin orang lain. Belum tentu orang yang kamu rendahkan itu rendah dari kamu, bisa aja kamu yang lebih rendah dari dia. Jadi kenapa aku bikin dalam bahasa Indonesia? Karena itu lebih mudah dimengerti buat banyak orang. Kan tidak semua followers aku ini bisa bahasa Inggris, itu makanya kalau kita mau menyampaikan sebuah informasi itu, kita harus membaca profil komunikan kita. Jadi komunikan kita tuh kayak gimana, dipelajari dulu profilnya gitu. Mereka begini. Nah kalau orang komunikator yang bagus itu dia akan mempelajari dulu komunikan dia kayak gimana, sehingga dia bisa menciptakan sebuah cara berkomunikasi yang mudah dimengerti. Jadi orang yang pintar itu adalah bukan orang yang seakan-akan dia kayak susah banget dimengerti. Enggak, itu belum jenius itu orang kayak gitu. Kalau orang yang jenius itu adalah dia bisa ngomongin hal yang sulit, yang susah, yang rumit, tapi dia bisa bikin sederhana sehingga mudah dimengerti oleh lawan komunikasi dia. Nah itu orang yang pintar berkomunikasi itu gitu. Jadi bukan orang yang seperti tampak dia kayak dia pintar sendiri tapi kita nggak ngerti dia ngomong apa. It's not itu bukan genius guys, itu orang bodoh yang pengen dia nggak pintar dan pintarnya buat dirinya sendiri. Kan banyak kan orang yang pintar cuma buat dirinya sendiri. Jadi dia ngoceh-ngoceh apa yang tinggi tapi audiensnya nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi kalau di Catch Me itu aku bikin sesederhana mungkin. Kenapa? Karena aku tahu audience atau followers aku ini nggak semuanya mau ribet-ribet baca, ya kan? Sebentar aja
baca, yang penting poin-poinnya udah nangkep, ya udah begitu aja style komunikasi di Catch Me. Jadi nggak yang ribet-ribet yang panjang-panjang, enggak. Nih contoh misalnya ngebahas tentang kutu telinga. Kutu telinga tuh ciri-cirinya kayak gimana, dijelasin cuma sekalimat. Jadi mudah gitu loh buat followers aku untuk memahami ear mites atau kutu telinga kucing tuh kayak gimana. Nggak usah yang bertele-tele gitu loh. Siapa yang punya waktu untuk baca yang bertele-tele kan? Gitu loh. Belum tentu orang tuh semua suka baca. Jadi kalau kasih informasi di Catch Me itu sebisa mungkin, seringan mungkin, tapi mudah dipahami gitu. Nah, jadi kenapa sekarang followers aku pun nggak sangka ya, ternyata termasuk lumayan lah Catch Me ini. Kalau menurut aku itu udah bisa 7.400 orang ya sekarang, 7.400-an orang, termasuk alhamdulillah sih teman-teman pada ikut di Catch Me ini. Terus banyak yang interaktif. Jadi misalnya, Kak, ini kucing aku ada masalah begini ini gimana ya. Nah, kalian jangan DM aku gitu. Kenapa? DM itu nggak cukup waktu aku untuk balas satu-satu. Kenapa? Nggak praktis juga, karena pertanyaan kalian, misalnya 15 orang nge-DM aku, pertanyaannya sama semua gitu. Jadi mendingan tanyanya di komen. Nah, dengan harapan kalau kalian nanya di komen, aku jawabnya juga di komen, sehingga itu dibaca oleh teman-teman lain yang punya masalah serupa. Jadi kita tuh hemat waktu gitu loh guys. Jadi aku nggak habis waktu ngurusin Catch Me ini gitu, karena aku juga banyak gawe yang lain gitu loh guys. Nah, kalau sekarang sih aku lagi santai ya, jadi aku bisa bikin live kayak gini gitu guys. Jadi lain kali jangan DM ya, langsung tanya aja di komen, Kak ini gini. Nah, satu lagi disclaimer dulu, aku bukan dokter hewan ya guys. Jadi aku cuma bisa share ke kalian ilmu yang ada di aku aja, sebatas yang aku punya, sepengetahuan aku. Tapi insya Allah nggak akan membahayakan buat kucing kalian. Aku akan kasih informasi apa adanya banget. Jadi misalnya gini, Kak, kucing aku udah dikasih batugin, cystitis segala macam, daun sisak, tapi tetap nggak bisa pipis. Nah, aku pasti bilang gini, tunggu, karena kan ada prosesnya obat itu. Tunggu 24 jam. Kalian tahu apa? Aku akan bilang terus terang, kalau kucing kalian nggak bisa pipis walaupun udah dikasih obat, berarti kondisi dia udah parah banget. Ada blockage, itu apa ya bahasa Indonesianya? Mampet, ada mampet gitu, ada penutupan di saluran kemih dia. Kalau sampai dia paling tidak kalian harus tahu 24 jam dia nggak bisa pipis, itu harus di kateter, nggak ada cara lain. Jadi kateter itu udah jalan yang paling terakhir, paling ekstrim dan paling berisiko. Makanya aku bilang kalau mau sabar, tunggu dulu. Reaksi obat itu kan mungkin berbeda-beda, atau mungkin dosis kalian nggak pas sehingga tidak bekerja dengan maksimal obat itu, sehingga nggak ngefek gitu loh ke kucingnya. Bisa jadi kan kita nggak tahu dosis dia berapa, betul nggak dosis yang dia kasih gitu kan. Tapi intinya obat itu ya kan membutuhkan waktu untuk bereaksi, jadi tunggu dulu. Tapi kalau saya tidak bereaksi, berarti udah parah banget. Caranya apa coba? Nggak ada cara lain kecuali di kateter. Dan kateter itu risikonya bisa mati, bisa pendarahan lebih hebat yang akhirnya ujungnya mati, dan dari segi biaya itu berjut-jut. Udah gitu abis di kateter ada lagi pemeriksaan lagi, kontrol lagi segala macam, jadi bertele-tele gitu prosesnya. Dan semua kunjungan ke dokter itu menggunakan duit. Bye guys, gitu aja live aku ya. Terima kasih semua yang udah nonton aku ngoceh-ngoceh pagi ini. Terima kasih ya udah meluangkan waktu. Semoga kucingnya sehat semua dan rezeki kalian melimpah semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.